Ini yang harus selalu jadi renungan kita. Nabi Ibrahim saja yang pernah bohong 3 kali dimarahi oleh Allah. Kira-kira Allah kepada kita marah enggak nanti pada hari kiamat? Sementara dosa kita bukan cuma bohong saja sudah terhitung. Sudah terhitung Ustaz, cuma 3 truk. Salafat kadzabat. Makanya saya tidak terlalu yakin bahwa bohong itu, apalagi dalam Syiah, bohong itu wajib. Jadi aneh malah. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan innahu la imana liman la taqiyalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak pernah taqiyah. Jadi kalau tidak berdusta itu tidak beriman. Jadi bohong itu bukti iman, begitu. Padahal Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali saja dimarahi. Pada karahunna dan menerangkan ketiga bohong itu Abu Hayyan fil hadis, dalam hadis. Jadi dalam hadis lain dijelaskan bahwa bohong Nabi Adam itu yang pertama, Nabi Ibrahim itu yang pertama ketika dipaksa harus menyembah berhala oleh bapaknya Azar, yang bukan hanya penyembah berhala. Azar itu adalah produsen berhala. Nabi Ibrahim waktu itu tidak ada alasan kecuali pura-pura sakit. Ini saklimun, aduh enak badan pak. Selamat tidak menyembah berhala dengan cara berdusta. Kan orang ke osok kata hari itu teh, ayo diajak ngaji ke geringan dekening. Nah sih alah darieta. Padahal itu ya teteh. Pura-pura sakit diajak ngaji. Hanya bedanya kalau Nabi Ibrahim bohong itu dipaksa untuk durhaka, ini mah diajak bener nggak bohong kan ya gitu. Bohong yang kedua Nabi Ibrahim itu waktu menghancurkan berhala. Lalu ditangkap oleh Namrud. Ketika diinterogasi ditanya, anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kamu yang telah berbuat kepada Tuhan-Tuhan kami ini, kesembahan kami ini. Nabi Ibrahim kan mestinya kalau waktu itu jujur mengatakan benar, berhala ini saya hancurkan. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu menjawab, bal fa'alahu kabiruhum, patung yang gede-gede ini yang melakukannya. Pas alu mengumumkan yang tikun. Kalau tidak percaya silahkan tanya. Kalau menurut kita rasanya itu mah bukan bohong ya. Itu mah ngajak mikir. Orang sekarang menyebutnya dialog intelektual. Meskipun pikir, menggerakkan akal. Karena akhirnya si Namrud juga ada kesadaran. Sampai dia ngomong kepada Nabi Ibrahim, bagaimana bisa ditanya? Kan nggak mendengar, nggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, atuh kalau tahu mah kenapa diminta-minta? Pakai acio atau tolok. Tapi Pak, ternyata yang namanya bohong tetap saja bohong. Nabi Ibrahim dimasalahkan persoalan yang tadi. Yang ketiga, ketika istrinya dirampas oleh Raja Namrud. Di Sahih Bukhari dijelaskan ketika Nabi Ibrahim berjalan dengan Siti Sarah, ketemu dengan tentara Namrud. Tentara itu masuk ke istana, lapor kepada bosnya sambil mengatakan, inna hahuda rajulun ma'hum ra'atun min ahsanin nas. Di jalan ada seorang pemuda bareng dengan perempuan cantik sekali. Kayak apa? Alah, pokoknya selangit setengah dah. Arsul ilayah, coba tangkap, bawa kemari. Nah, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dibawa, digiring, dihadapkan ke hadapan raja. Sang raja bertanya, man hiya? Ini perempuan yang bersama kamu siapa? Mestinya Nabi Ibrahim waktu itu menjawab, hormati istriku, istri hamba. Tapi entah dengan pertimbangan apa, Nabi Ibrahim malah menjawab, ukhti, saudaraku. Memang para ulama menebak-nebak juga,
Mungkin Nabi Ibrahim waktu itu dalam rangka mencari selamat, sebab kalau sudah ditanya begitu, raja sudah naksir lalu diaku sebagai istrinya, biasanya istrinya diambil, suaminya kalau tidak dibunuh dipenjara. Dengan mengaku saudaraku, maksud Nabi Ibrahim saudara dalam arti saudara seiman, seagama. Tapi raja pikirannya kalau yang namanya saudara, ya saudara. Makanya Nabi Ibrahim suruh pulang, Siti Sarahnya diambil. Ini bohong yang ketiga. Di akhirat dipermasalahkan sampai Nabi Ibrahim dimarahi. Makanya Nabi Ibrahim juga berkata sama, nafsi, nafsi, nafsi. Jangankan menolong kalian, aku juga butuh pertolongan. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain saja. Idhabu ila Musa, pergi sana tuh sama Nabi Musa. Fayatuna Musa, kemudian manusia akan mendatangi Nabi Musa. Fayakuluna, dan berkata, ya Musa, wahai Musa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Faddalakallahu birisalatihi, Allah telah melebihkan, mengutamakan engkau dengan kerasulannya. Wa bikalamihi alan nas, dan dengan pernyataan, perkataan, pembicaraan Allah atas manusia, maksudnya atas kamu. Kamu mah manusia yang pernah diajak ngobrol langsung oleh Allah di Gurun Sinai. Makanya Nabi Musa mendapat sebutan kalamullah, nabi yang pernah diajak kalam, diajak bicara. Permohonannya sama, isma'lana ila rabbika ala tara ila manahnu fi. Jawabannya juga sama, fayaqulu inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdaba ba'dahu mislahu. Kenapa Nabi Musa dimarahi? Nah ini kata Nabi Musa, wa inni qad qataltu nafsan, aku pernah membunuh orang. Lam umar biqatliha, yang aku tidak disuruh untuk membunuhnya. Kapan Nabi Musa membunuh orang? Dalam kisah Nabi Musa kan, ketika Nabi Musa keluar dari istana pada suatu hari, bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu adalah pemuda Bani Israel, satu keturunan dengan Nabi Musa, satu bangsa, satu marga. Yang satu lagi pemuda bangsa Kipti, yang satu golongan, satu ras dengan Fir'aun. Oleh Nabi Musa dipisah, tapi mungkin misahnya ada sentimennya. Jadi ketika dipisah, entah bagaimana dipukul, rupanya si pemuda Kipti itu langsung melepak mati. Ya Pak Nabi Musa, laut aja belah, apalagi cuman manusia. Makanya Nabi Musa mengaku, saat aku pernah membunuh orang, padahal tidak disuruh untuk membunuhnya. Oleh Allah digugat, dimasalahkan. Nafsi, nafsi, nafsi sama. Jangankan menolong kamu sekalian, diriku juga butuh. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain saja. Idhabu ila Isa bin Maryam, pergi sana sama Nabi Isa putra Maryam. Fayatuna Isa, orang-orang akan mendatangi Nabi Isa. Fayakulun, dan akan berkata, ya Isa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Wa kalimatuhu, dan keputusannya, alqaha ila Maryam, telah disampaikan kepada Siti Maryam, hamil dalam keadaan masih perawan. Wa ruhun minhu, dan ruhnya juga dari Allah. Wa kallamtan nasa, dan engkau bisa ngomong dengan manusia fil mahdi sobiyya, ketika masih bayi di dalam buayan. Permohonannya sama, isma'lana ila rabbika ala tara ila manahnu fi. Jawabannya juga sama, fayaqulu Isa, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban
lam yaghdab qablahu mislahu qattun, sama sekali qattun itu, walam yaghdaba ba'dahu mislahu. Hanya khusus untuk Nabi Isa, Nabi walam yadkur dzamban, tidak menyebut apa kesalahannya. Nabi Isa juga menjawab nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain saja. Idhabu ila Muhammadin, sana pergi kepada Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammadan, mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Fayakulun, mereka berkata, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka, dan Allah telah mengampuni engkau. Ma di sini apa-apa dalam arti dosa. Dosa taqaddama yang telah lalu, apa-apa bisa taqaddama yang telah lalu, min dambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang kemudian. Nabi Muhammad ini nabi yang diberi dimaksum, sehingga terbebas, terjaga dari keterlibatan dengan perbuatan dosa. Isma'lana ila rabbika, sama permohonannya, mintakanlah pertolongan bagi kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau memperhatikan keadaan kami? Nah, Nabi Muhammad tidak menjawab, malah fa'antoliku, lalu aku, kata Nabi Muhammad, akan pergi, fa'atiya tahta arsy, aku akan datang di bawah arsy, fa'aqahu sajidan li rabbi, lalu aku sujud kepada Tuhanku azza wa jalla. Summa, kemudian yaftahullah alayya, Allah membukakan kepadaku, min mahamidihi, dari segala pujinya, wa husnus sana, dan sanjungan yang baik alaihi kepadanya, syai'an, sesuatu, lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tidak dibukakan atas seorang pun sebelum aku. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, lalu Allah akan berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu, maksudnya tangan, tadinya kan sujud, sal, mintalah, tu'tahu, pasti aku akan memberinya, wasfa, mintalah syafaat, mintalah pertolongan, tusfa'u, pasti aku memberi syafaat, fa'arfa'u ra'si, lalu aku akan mengangkat kepalaku, aku akan bangkit, fa'akulu, lalu aku akan berkata, ummati ya Rabbi, itu yang diminta oleh Nabi, selamatkan umatku wahai Tuhanku. Fayuqalu, lalu diperintahkan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, adkhil, masukkanlah, min ummatika, dari umatmu, man la hisab alaihim, orang-orang yang tidak perlu mendapat hisaban atas mereka. Maksudnya orang-orang yang dihisabnya ringan, sebab tidak ada orang yang tidak mengalami hisaban. Sebab Nabi dalam hadis lain pernah bersabda, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab akan disiksa. Siti Aisyah kaget dengan pernyataan Nabi itu. Lalu kata Siti Aisyah, bukankah Allah dalam Al-Quran berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasiro, barang siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, mereka akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Pertanyaannya ringan-ringan, tidak berat-berat. Lalu Nabi bersabda, maksud aku man nuqisa udziba, barang siapa yang dihisabnya susah, berbelit-belit, akan disiksa. Jadi makanya di sini kalimat man la hisaba alaihim itu bukan orang yang sama sekali tidak dihisab, karena menurut syarat Al-Quran semua orang akan kena hisaban, tapi ada yang dihisab dengan ringan. Kalau boleh saya ibaratkan copet
Ketika diperiksa oleh polisi menjawabnya lancar, jujur, kan cepat tuh pemeriksaannya. Tapi kalau copet berbelit-belit kan mules-mules keplok, beletuk gitu. Jadi man la hisab alaihim minal bab bil aiman, dari pintu sebelah kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Wahum, dan di antara mereka syurakaun nas, ada orang-orang yang bersekutu, yang bergerombol, fima siwa zalika, selain itu, minal abwab, yang masuk dari pintu-pintu lain. Jadi nanti ada yang masuk pintu 1, ada yang bergerombol masuk pintu 2, dan seterusnya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada pada kekuasaannya, innama bainal misra'ain, sesungguhnya antara misra'ain, kusen pintu, tiang pintu, min masaril jannah, dari pintu-pintu surga itu, kama baina Makkah wa Himyar, jaraknya itu seperti antara Mekah dengan Himyar. Jadi pak lega ya, pintu surga itu lebar. Satu pintu kata hadis ini jaraknya sama dengan jarak antara Mekah dengan Himyar di Yaman. Atau kama baina Makkah wa Busra, atau seperti jarak antara Mekah dengan Basra di Irak. Wah, susah itu membayangkannya karena ke Iraknya belum. Tapi saya pernah membuka peta Timur Tengah, lalu saya ukur jarak antara Mekah dengan Himyar, Mekah dengan Basra memang hampir sama, pakai skala. Kemudian saya ukurkan dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia, tidak ada yang memadai, kecuali agak mendekati panjangnya Pulau Sumatera. Nah, untuk memudahkan bayangan, kurang lebih lah gitu lebarnya pintu surga itu sepanjang Pulau Sumatera. Padahal yang masuk cuma sedikit. Dari mana tahu sedikit? Dari Quran surat Saba ayat 13. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, hambaku yang syukur qalil, hanya sedikit. Berarti kalau yang sedikit itu, yang syukur itu sedikit, kebanyakannya kufur. Kalau yang syukur sedikit berarti yang masuk surga juga sedikit, kebanyakan kemana? Kalau bukan ke neraka. Makanya ada riwayat yang menyatakan di zaman Khalifah Umar ada orang berdoa di depan Ka'bah meminta kepada Allah, Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku dari golongan sedikit. Ditegur oleh Umar bin Khattab, kok doanya begitu? Orang lain pengen banyak teman. Kata orang itu, kan di Quran disebutkan tadi di surat Saba 13, hambaku yang syukur hanya sedikit, aku ingin masuk yang sedikit itu. Oleh sebab itu insya Allah Pak, kalau kita menjadi manusia bersyukur, kita akan masuk surga tanpa harus berdesak-desakan. Karena yang masuknya cuma sedikit, pintunya lebar-lebar, padahal jumlahnya ada berapa katanya? 8 pintu. Tapi kalau susah membayangkan panjang Pulau Sumatera, lebih mudah membayangkan pintu surga itu lebarnya sama dengan pintu masjid. Loh, kenapa pintu masjid? Iya, kapan di pintu masjid berdesak-desakan? Pernah nggak? Pernah, waktu bubar saja. Kalau waktu masuk mah nggak pernah ya. Jadi ini gambaran kesulitan yang akan dihadapi oleh kita pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, masih ada satu hadis lagi terkait dengan padang mahsyar, saya ambil juga dari Sahih Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Nabi SAW, qala, bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, mahsyurun, akan dikumpulkan dalam keadaan hubbatan,
Upatan itu tanpa alas kaki, tidak di sendal, tidak di sepatu, uratan dalam keadaan aurat, tanpa busana sama sekali, telanjang bulat, gurolan dalam keadaan kulub, belum dihitan. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat kama bada'na awwala khalqin, seperti kami memulai penciptaan pertama. Nu'iduhu, kami kembalikan kepada penciptaan pertama. Wa'dan alaina, janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melakukannya. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 104. Ketika kita diciptakan pertama kali oleh Allah, keluar dari rahim ibu, kita semua dalam keadaan telanjang. Kita lahir ke dunia seorang-seorang. Beberapa hari yang lalu di Rumah Sakit Umum Sarjito, Yogyakarta, ada seorang ibu melahirkan bayi 5, keluarnya satu-satu. Nah, kita juga nanti menghadap kepada Allah itu satu-satu. Kita lahir tanpa busana, kita lahir tanpa alas kaki, kita lahir belum dihitan. Maka nanti pada hari kiamat kita juga akan seperti bayi lagi. Bukan jadi bayi, seperti bayi dalam arti tanpa pakaian, tanpa alas kaki, belum dihitan. Kan nggak ada bayi begitu lahir sudah pakai celana. Walaupun anak direktur Pamatek lahirnya bulucun, nggak ada bayi begitu lahir udah pakai sepatu. Walaupun lahir di Cibaduyut. Wa awwalu man yuksa, dan yang pertama kali diberi pakaian yaumul kiamati, pada hari kiamat, Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Tidak ada alasan. Wa inna unasan min ashabi, dan di antara manusia-manusia dari sahabatku, maksud Nabi adalah pengikutku, yuhadu bihim datas shimal, yuhadu bihim, digiring ke sebelah kiri, ke jurusan neraka. Jadi ada umat Islam pada hari kiamat malah digiring ke arah neraka. Fa'aqulu, lalu aku berkata, menjerit, Nabi Muhammad itu berteriak, ashabi, ashabi, seolah Nabi Muhammad protes kepada malaikat, itu umatku, umatku, kenapa dibawa ke sana? Fayaqulu, maka malaikat akan menjawab, innahum, sesungguhnya mereka, lam yazalu, tidak henti-henti. Maksudnya lam yazalu itu tidak berhenti, terus-terusan, murtaddina ala aqabihim, mereka ini murtad ala aqabihim, kembali ke belakang, kembali kepada kekufuran. Mundu faraktahum, sejak engkau berpisah dengan mereka. Di hadis lain kalimatnya agak berbeda, kamu tidak tahu Muhammad ma'ahdatsu ba'daka, kalimatnya itu, apa yang mereka ada-adakan dalam agama sesudah kamu tidak ada. Kalau itu yang dimaksud murtad di sini bukan keluar sama sekali, tapi mereka membuat aturan dalam Islam itu setelah Nabi Muhammad tidak ada, membuat syariat. Kalau istilah kasarnya mereka itu ahlul bid'ah, yang suka mengada-adakan dalam agama, ahli bid'ah. Fa'aqulu kama qala Abdus Saleh, maka aku akan berkata, kata Nabi Muhammad, seperti yang dikatakan hamba yang soleh, yaitu maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti ketika ditanya, diperiksa oleh Allah soal Trinitas itu, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, seperti bisa dibaca di surat Al-Maidah mulai dari ayat 117 dan seterusnya. Allah akan menggugat, menanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah mengajarkan ajaran Trinitas? Nah, Nabi Isa akan membantah, menolak mentah-mentah.
Dan Nabi Isa akan menjawab, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan saya menyaksikan atas mereka selama saya berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim, tapi setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang lebih dekat kepada mereka. Tadi Nabi Isa tidak tahu menau akan berlepas diri. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti ada orang-orang yang dihukum oleh Allah karena membuat syariat di luar ketetapan Allah dan Rasulnya, maka Nabi Muhammad juga akan menjawab seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa ini. Ada termaktub sekali lagi di surat Al-Maidah ayat 117, malah